Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelly Oktaviani. Di semester ini saya akan mengampu mata kuliah teori keuangan. Oke, langsung saja di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teori Single Index Model dan CAPM. Saya akan menjelaskan secara singkat. Apa itu Single Index Model? Model indeks tunggal yang didasarkan pada pengamatan bahwa harga suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga saham. Secara khusus dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Kebalikannya, yaitu jika indeks harga saham turun, kebanyakan saham mengalami penurunan harga. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkorelasi dengan adanya reaksi umum, yaitu common response terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus untuk mengetahui indeks harga saham. Nah, nanti saya akan bahas dengan studi kasus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang CAPM. Nah, Capital Asset Pricing Model. Nah, pertama kali diperkenalkan oleh Taylor, Shepp, dan Lindner. Mengungkapkan bahwa Capital Asset Pricing Model merupakan model penetapan harga aktivitas equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasar. Sederhananya, ketika kita mendengar CAPM, yaitu risk and return berhubungan positif dan linear, high risk, high return. Artinya, apabila semakin besar resiko investasi tersebut, maka investor akan mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika kita berpikir rasional sebagai investor, kita tidak akan memilih investasi yang berisiko tinggi tanpa mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Sensitivitas sekuritas ini artinya adalah risiko sekuritas itu sendiri yang dilambangkan dengan beta. Sementara itu, portofolio pasar di Indonesia dapat diwakilkan oleh indeks harga saham gabungan, yaitu IHSG. Nah, IHSG sendiri merupakan suatu indeks yang mengukur pergerakan pasar saham di Indonesia. Nah, kemudian CAPM untuk mengestimasi return saham. Nah, bisa menggunakan indeks pasar yaitu LQ45. Perusahaan di LQ45 itu sudah perusahaan yang go public. Nah, kemudian juga kita harus melihat perhitungan bias ketika ingin memilih suatu sampel di dalam penelitian. Nah, kemudian asumsi CAPM. Asumsi CAPM di sini tidak ada, yang pertama tidak ada biaya transaksi. Kedua adalah fully divisible. Kemudian tidak ada pajak penghasilan. Kemudian investor tidak dapat mempengaruhi harga saham dengan tingkatan membeli atau menjual saham. Kemudian investor bertindak atas pertimbangan expected value menggunakan standar deviasi return. Diperbolehkan short sale. Kemudian terdapat riskless lending and borrowing rate. Kemudian pengharapan yang homogen. Semua aktiva dapat diperjualbelikan. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ada garis security market line. Di sana ada risiko premium, kemudian ada aset dengan risiko lebih besar dari pasar, dan ada aset dengan risiko lebih kecil dari pasar. Nah, untuk lebih lanjut nanti kita bahas menggunakan studi kasus.
Nah, ini juga CAPM dapat mengestimasikan return saham sebagai berikut. Nah, ini juga akan saya bahas menggunakan studi kasus. Nah, kelebihan CAPM dalam penggunaannya, CAPM memiliki kelebihan tersendiri dalam mengestimasi return saham. Kelebihan tersebut sebagai berikut. Dapat dipergunakan untuk perhitungan jangka pendek. Data yang dibutuhkan mudah didapatkan. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengestimasi return. Kemudian, CAPM di sini juga mempunyai kekurangan. Sebagai suatu model aset pricing yang cukup mudah digunakan, CAPM memiliki kekurangan, yaitu hanya memperhitungkan market risk sebagai risiko tunggal dalam mengestimasi return saham. Dengan demikian, hasil estimasi kurang akurat. Sekali lagi, kami tekankan bahwa pemilihan indeks pasar yang tepat akan menentukan bias atau tidaknya hasil estimasi CAPM. Demikian ulasan singkat dari saya mengenai teori CAPM. Nanti kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.